Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di daily vlog Azwel Tubahade. Kali ini kita akan masak-masak lagi ya. Sebelumnya jangan lupa ngukur kelapa terlebih dahulu. Ini saya ngukur kelapanya ada 2 buah, ukuran sedang ya. Ini kelapanya udah kelapa tua ya. Nah, setelah selesai kita ngukur kelapa, jangan lupa kita masukkan semuanya ke dalam wadahnya. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya. Udah ada garam, ada 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan ini ada jahe, kunyit, lengkuas, dan kemiri. Kunyit sama jahe dan lengkuasnya itu sama seruas jari jempol, tapi untuk kemiri 2 buah aja. Lalu ini ada jengkol tua yang udah bisa untuk kalio, saya kasih 10 buah aja. Lalu sediakan juga cabai rawitnya 10 buah aja, nggak usah banyak-banyak nanti kepedasan. Nah, ini cabai keriting, ini kita kasih 30 buah cabai keriting ukuran sedang. Kalau ukurannya panjang boleh teman-teman kurangi ya, tergantung selera mau pedas atau sedang-sedang saja. Nah, ini juga kita sediakan dedaunannya, ada daun kunyit, daun salam, daun jahe, dan serai. Masing-masing saya kasih 2 ya. Nah, tapi bagian serainya 1 aja ya Bun, nanti terlalu menyengat. Nah, setelah itu kita hidupin dulu api tungkunya. Saya masih menggunakan api tungku. Terkadang jika saya malas, saya masaknya di kompor aja, tapi lebih enak kita masaknya di tungku. Selain menghemat pengeluaran, juga enak aja ya masak di tungku. Ini saya ngidupin apinya pakai kayu pinus, jadi enggak beli minyak tanah, lebih hemat juga ya. Nah, ini udah kita naikkan kuali, lalu kita isi air dan kita akan merebus terlebih dahulu jengkolnya. Sembari menunggu jengkolnya matang, ini kita giling dulu cabai keriting sama cabai rawitnya, lalu tambahkan juga garam secukupnya. Kalau teman-teman atau bunda-bunda takut keasinan, nanti boleh ditambah lagi berapa bisanya aja dulu. Pas coba rasa dari kalionya aja tambahin garamnya. Gimana bisanya ya Bun? Saya takarannya cuma pakai telapak tangan, lebih nyaman dan mudah aja rasanya kita nakarnya pakai telapak tangan. Itu bagi saya ya Bun. Kalau bunda-bunda nyamannya pakai sendok takaran, boleh banget ya. Nah, ini kita giling sampai benar-benar halus. Setelah pecah-pecah kayak gini, saya masukkan bawang putihnya. Nah, kita lanjut lagi giling hingga halus. Nah, saya nggak ada masukin kemiri ya Bun, karena saya pakai kemiri giling aja ya. Nah, giling ini hingga halus. Nah, setelah halus kita pindahkan dulu ini ke piring. Nah, kita lanjut lagi lihat jengkolnya. Ini kayaknya jengkolnya udah lunak, udah matang. Kita angkat. Setelah kita angkat jengkolnya, ini air rebusannya kita buang dulu dan kita ganti dengan air yang baru. Dan kita rebus ikan tongkol atau ikan padangnya ini hingga airnya mendidih aja ya. Nah, masukkan semua ikan tongkolnya. Nah, setelah itu jangan lupa lihat apinya. Nah, lanjut kita iris-iris bawang merah yang udah kita sediakan 8 siung tadi. Kita iris-iris semuanya.
Ini kalau membuat kalio ini semakin banyak bawang merahnya, kalau menurut saya semakin enak ya bun, tapi berukuran juga nggak banyak-banyak kali ya bun. Kalau ini ditambah jadi 12 pun tetap masih enak ya bun. Nah, ini daun-daunannya sudah saya cuci, dan ini serainya kita geprek dulu. Kalau nggak bisa geprek, dibelah aja pakai pisau boleh. Nah, ini kita geprek dulu ya pakai batu giling atau pakai ulekannya. Kita geprek semuanya. Ini udah selesai, dan ikan tongkolnya pun udah mendidih seperti ini. Udah cukup, nggak usah lama-lama karena dia nanti akan dimasak lagi. Ini manfaatnya saya rebus sampai mendidih kayak gini supaya bau amis dari ikan tongkolnya berkurang. Nah, ini kita angkatin semua. Setelah selesai kita angkatin semuanya, ini kita buang airnya dan kita akan remas dulu kelapa parut yang udah kita parut tadi menggunakan manual, pakai tangan ya bun. Sebenarnya bun, rasa dari gulai atau kalio itu lebih enak, lebih nikmat jika kelapa parut ini kita parut sendiri dan kita peras seperti ini sendiri dibanding menggunakan mesin. Kalau bunda nggak percaya, coba diicip-icip gimana ya rasanya yang santan udah pakai mesin sama yang kita peras sendiri. Nah, ini udah kita peras semuanya, lalu kita saring, langsung masuk kualinya atau wadahnya. Nah, saya ini peras kelapanya hingga 3 kali ya bun. Tapi jangan bunda kasih pula sekali perasan kelapa itu segayung ya, setengah gayung atau kurang sekali perasan itu udah cukup. Masukkan lagi cabai giling dan semua yang udah kita sediakan termasuk jengkolnya. Nah, ini tambahkan kemiri sama lengkuas, karena saya lengkuas giling sama kemirinya nggak ada, jadi yang giling aja ya bun. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk hingga mendidih, jangan sampai pecah santan ya bun, tetap diaduk-aduk tapi juga berhenti sebentar-sebentar karena kalau diaduk terus pun nggak bagus ya. Nah, ini udah mendidih. Ini tetap masih kita aduk-aduk dulu ya. Belum masuk ikannya ya. Jangan dimasukin dulu ikannya ya, Bun. Ini akan kita aduk-aduk hingga sampai keluar minyaknya seperti ini. Santan ini kalau kita aduk-aduk terus pasti mengeluarkan minyak seperti ini. Jika udah seperti ini, nah, bunda-bunda boleh ya masukkan ikan tongkol yang udah direbus tadi. Nah, setelah kita masukin semuanya, jangan lupa kita aduk-aduk lagi ini hingga menjadi kalio. Kalau seperti ini namanya masih gula ya bun. Kalau dia udah lebih berminyak lagi itu namanya kalio. Jika dia dilama-lamakan lagi jadinya akan jadi rendang ya bun. Itu punya tahap semuanya ya. Kalau hingga masak aja itu namanya gulai. Nah, ini udah hampir menjadi kalio. Kita tungguinlah sebentar lagi supaya lebih meresap ya bun. Ini karena apinya lebih keras ke sebelah kiri, makanya lebih tampak gosong pinggiran kualinya ya bun. Apalagi nggak diaduk-aduk. Nah,
Ini udah selesai, tinggal kita angkat. Jadilah kalio ikan tongkol campur jengkolnya, Bun. Terima kasih bagi bunda-bunda yang telah menonton video aku hingga selesai. Jangan lupa kembali dan tekan tombol like subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalam.